Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Sungguh saya bersyukur untuk pagi hari ini. Saya sangat menghargai waktu ini, jadi saya ambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Apa yang Tuhan ingin sampaikan? Saya rindu untuk saya menjadi saluran isi hati Tuhan, untuk menyampaikan isi hatinya. Ibu-ibu nggak perlu apa yang saya katakan, tapi ibu-ibu dan saya, termasuk saya juga, kita semua butuh firman-Nya, butuh satu kata dari Tuhan untuk mengubah segalanya. Keadaan kita bisa dibalikkan dengan satu kata dari Tuhan. Bahkan satu bangsa pun dapat berubah dalam satu hari bersama Tuhan. Kami minta Bapak, Engkau terus berbicara, pakai Tuhan, pakai waktu ini. Pakai waktu ini Tuhan untuk kembali Tuhan, memulihkan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Waktu saya berdoa, Tuhan katakan, sebelum Tuhan berikan lagu pulihkan itu tadi, pulihkan negeri kami. Terus saya nyanyikan lagu itu. Tapi Tuhan berkata, sebelum aku memulihkan negerimu, aku rindu untuk memulihkan setiap kamu, setiap anak-anakku, setiap pribadi yang disebut umatku. Aku rindu untuk memulihkan hubunganku dengan anak-anakku. Aku rindu untuk kembali ada kasih mula-mula yang berkobar-kobar itu di dalam anak-anakku. Tuhan rindu, ibu-ibu sekalian. Bapak kita sangat rindu untuk kita kembali kepada kasih mula-mula itu. Kasih yang berkobar-kobar, yang membuat kita melayani, yang membuat kita bersemangat, yang membuat kita sudah nggak ada batasnya melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Itu yang Tuhan rindu untuk dipulihkan di dalam setiap kita. Kemudian Tuhan Yesus kasih lihat saya di tangannya. Tuhan Yesus tersenyum, di tangannya ada sebuah dinamit. Dinamit itu isinya dinamit kecil yang adalah kita. Tuhan Yesus berkata, di dalam setiap orang yang percaya, yang menerima aku sebagai Tuhan, sudah ada Roh Kudus, sudah ada kuasa dinamit itu. Tapi banyak yang tidak nyala, banyak yang padam. Dan itu Bapak, Ibu-ibu sekalian yang Tuhan ingin pulihkan. Tuhan ingin kembalikan. Tuhan ingin kembali berkobar-kobar. Dinamit ini ketika meledak, apa yang saya lihat Ibu-ibu? Yang saya lihat itu kasih. Kasih dari surga. Kasih yang tidak terbatas. Kasih yang tanpa syarat. Itu yang mengalir keluar. Dan Tuhan Yesus bilang, ini yang aku akan pulihkan di dalam anak-anakku. Mulai dari anak-anakku. Mulai dari hati-hati mereka. Aku rindu kembali berkobar-kobar dengan kasih mula-mula. Ibu-ibu sekalian. Kemudian saya bilang, aduh saya mau Tuhan, saya mau. Ampuni kami, ampuni aku. Ampuni aku yang sering melewatkan untuk bersekutu dengan Engkau. Ampuni hatiku yang mulai dingin Tuhan. Tapi Engkau yang paling tahu apa yang kami butuhkan. Dan Engkau sungguh baik hati. Engkau datang kepada setiap kami. Hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita sangat amat perlu untuk berbalik kepada Dia sehingga kita dikembalikan kasih mula-mula itu. Saya bilang Tuhan, gimana caranya? Caranya hanya satu, rest.
berdiam dirilah, beristirahatlah, masuk ke dalam tempat perhentian. Kita lihat ayatnya ya, ayat Ibrani 4 ayat 11. Masuk ke dalam tempat perhentiannya. Victor, tolong slide pertama. Di Ibrani 4 ayat 11 dikatakan, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Kita berusaha semampu kita berusaha sekuat tenaga kita. Kita usahakan di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Itu yang kita harus lakukan. Kita usahakan maksimal untuk kita masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Kalau kita tidak taat, kita akan jatuh. Bahasa Inggrisnya jelas sekali. If we disobey God, kalau kita tidak taat, we will fall. Jadi ini adalah suatu peringatan juga. Kalau kita tidak taat, taat apa sih? Hanya satu permintaan Tuhan, masuk dalam perhentiannya. Masuk ke dalam ruang rahasia itu. Masuk ke dalam secret room yang Tuhan sudah sediakan untuk kita bertemu dengan Dia. Dan kalau kita tidak mengikuti, kalau kita tidak taat, akibatnya kita akan jatuh. Kita akan jatuh karena kejahatan yang ada di depan kita, karena kasih yang mendingin. Kasih di dunia ini sudah makin lama makin mendingin. Kita nggak akan mampu mengatasi kejahatan yang ada di dunia ini. Kita nggak akan mampu mengatasi dunia yang semakin bobrok, dunia yang semakin membenci Tuhan ya. Kita nggak akan dapat mengatasi kalau kita tidak taat, yaitu kita masuk ke dalam perhentian itu. Caranya bukan dengan kekuatan kita sendiri, not by might, bukan dengan kebolehan kita, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan Rohku. Itu juga Tuhan tekankan. Dengan Rohku. Mari kita lihat selanjutnya. Mika 2 ayat 13 itu. Tuhan janjikan, Tuhan akan menerobos bersama kita. Mari kita baca Mika 2 ayat 13. Penerobos itu akan maju di depan kita. Kita akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Apapun kendala kita, apapun yang menghalangi kita, Tuhan janjikan. Kita tidak akan tetap di tempat itu. Bersama Tuhan kita akan menerobos. Raja kita akan berjalan di depan kita. Tuhan sendiri di kepala barisan kita. Ibu-ibu sekalian, ini janji yang harus kita pegang. Saat-saat ini, nggak mampu kita menerobos sendiri. Tuhan tahu, ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu Tuhan janjikan, aku yang berjalan di depanmu, aku yang menggandeng tanganmu, aku yang akan menerobos di depanmu. Tugas kita apa? Tugas kita hanya taat. Tugas kita hanya mengikuti, dekat dengan Dia, mengikuti dengan dekat di sampingnya. Itu yang Tuhan mau. Tuhan yang sendiri yang akan menerobos tembok-tembok yang menghalangi pengenalan kita akan Tuhan. Tuhannya sendiri yang akan merestorasi kembali kasih mula-mula itu. Tuhan tahu kita membutuhkan pertolongannya. Di luar Roh Kudus, kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Oleh karena itu Tuhan Yesus berikan Roh Kudus. Kita lihat ayatnya di Kisah 1. Yohanes membaptis dengan air. Sorry, Vic, nggak ada. Sorry ya, saya baca aja. Yohanes membaptis dengan air, tapi
kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ibu-ibu sekalian, ini yang Tuhan sediakan buat kita. Tuhan Yesus tahu kebutuhan kita. Sebelum dia naik ke surga, dia sudah sediakan. Dia sediakan Roh Kudus, karena tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk kita mau mengasihi Tuhan pun, untuk kita mau mengasihi sesama kita, untuk kita itu nggak mampu kita. Untuk kita mau berbuat baik, nggak mampu kita tanpa kekuatan yang dari Roh Kudus itu. Tahun baru biasa ya ibu-ibu, kita sering berjanji gitu ya, resolusi kita tahun ini mau lebih rajin membaca Alkitab. Kita mau lebih banyak waktu di dalam dengan intim dengan Tuhan. Tanpa Roh Kudus semuanya tuh gagal, ibu-ibu. Itu yang saya alami. Tetapi ketika kembali kita diurapi dengan kuasa Rohnya, itu kembali api kasih mula-mula itu mulai membakar kita. Dan dengan api kasih mula-mula itu barusan kita bisa melakukan apa yang harus kita lakukan. Barusan kita bisa masuk ke dalam ruang rahasia itu. Barusan kita bisa masuk untuk bersekutu intim dengan Tuhan. Itu nggak mudah, ibu-ibu, karena iblis tahu ketika kita masuk ke dalam ruangan itu, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, itu iblis tahu kita tuh mempunyai kuasa dinamit yang akan meledak, yang akan membuat kita luar biasa, seperti murid-murid di Kisah Rasul itu, khususnya Petrus, ibu-ibu. Petrus itu begitu luar biasa, sampai orang-orang bertanya, Petrus kan seorang nelayan, kenapa dia bisa berbicara seperti yang dia bicara? Itu semua karena kuasa Roh Kudus. Dan itu yang Tuhan ingin pulihkan. Pertama, di dalam ruang, di dalam ruang kita yang Tuhan suruh kita masuk ke dalam ruangan. Karena dia ada di sana. Kita lihat ayatnya dulu. Matius 6 ayat 6 dulu. Matius 6 ayat 6. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam ruangan itu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di surga. Jadi, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Inilah ruang rahasia itu. Ruang rahasia itu ada di dimanapun kita berada. Kalau kita sedang kalau di mana memungkinkan, biarlah kita masuk ke dalam ruangan itu, kita tutup pintu supaya kita bisa dengan penuh konsentrasi, kita bisa bertemu muka dengan Bapa di surga. Dan Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Inilah saatnya ibu-ibu, Tuhan akan mempertontonkan apa yang kita lakukan di tempat tersembunyi itu. Tuhan akan tontonkan kepada umum. Kalau kita melakukan berdoa dan sesuai dengan kehendaknya, kita tuh akan dipakai oleh Tuhan. Tuhan rindu untuk kita tuh taat sehingga dia boleh membuat kita sebagai showcase, sebagai kebanggaannya, sebagai orang-orang yang diurapi, yang penuh kuasa, yang menampilkan kuasa dinamit itu, yang membawa kasih-Nya kepada dunia. Itulah kerinduan Tuhan. Kalau kita taat, itu yang akan Tuhan berikan kepada kita. Tuhan akan berikan
kuasa, kasih untuk kita boleh melakukan tugas kita. Tapi di dalam kita Tuhan katakan, ada selama 2 tahun yang kita alami ini sebenarnya banyak casualties of war. Jadi banyak yang terluka. Kita sadar nggak sadar, waktu kita di lockdown, kita sebenarnya mengalami banyak hal. Banyak hal yang Tuhan proses di dalam kita, dan hal tersebut banyak yang menyakitkan hati kita. Banyak dari kita yang masih mempunyai luka-luka itu di dalam hati kita. Dan itu yang hal pertama yang Tuhan ingin terobos. Tuhan ingin menerobos semua kerikil-kerikil yang menghalangi kita. Tuhan ingin membersihkan, membalikkan hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang murni. Kita lihat di Mazmur 24 Fik ayat 34. Hal pertama yang Tuhan ingin lakukan di dalam ruang rahasia itu ialah Dia rindu untuk menyembuhkan kita. Tugas kita, di dalam ruang rahasia itu kita akan kembali disegarkan. Kita akan menerima kelegaan dan pelepasan. Firman-Nya berkata, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi Tuhan rindu untuk kita dibawa naik ke atas gunungnya, karena di gunung itu, di sanalah tempat Tuhan bersemayam, di dalam roh ya ibu-ibu. Kalau kita masuk di dalam ruangan itu, kita akan masuk ke atas gunung Tuhan itu, di mana Tuhan menyediakan hidangannya, hidangan yang disediakan di atas meja yang sungguh besar. Saya lihat meja yang besar sekali. Apapun yang kita butuhkan ada di atas itu. Kita hanya perlu untuk datang. Kita perlu untuk hadir dan untuk meraih semua yang Tuhan sudah siapkan. Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang memilih kita, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Nah, kalau kita nggak taat, kita tidak mau masuk ke dalam tempat persembunyian itu, tempat rahasia itu, Tuhan tidak bisa memberikannya kepada kita. Dan yang rugi siapa ibu-ibu sekalian? Yang rugi kita, karena Tuhan menyediakan mana itu setiap pagi baru. Mana itu setiap pagi Tuhan berikan hanya untuk hari itu saja. Tapi kalau kita nggak mengambilnya, yang rugi kita nggak menerima kekuatan yang baru, kita tidak menerima rema yang baru, kita tidak menerima ide-ide yang baru, yang Tuhan sudah persiapkan supaya kita bisa mengalami hari itu dengan penuh kemenangan. Karena kita bukan bergerak menuju kemenangan seperti yang Pak David dan Pak Agus katakan, kita sudah memiliki kemenangan itu, tetapi kita perlu datang di dalam hadirat Tuhan, di dalam ruangan rahasia itu untuk kita menerimanya dan kita bisa memanifestasikan di manapun kita berada di hari demi hari. Setiap hari itu ada tugas kita, setiap hari ada penyediaan Tuhan, setiap hari itu ada yang Tuhan sediakan yang akan memberi kita semangat kembali, yang akan membuat kita kembali berkobar-kobar, yang membuat hati kita itu sebenarnya kembali kepada kasih mula-mula. Itu semua kita dapatkan di ruang rahasia itu. Tuhan rindu untuk kita kembali dibersihkan hati kita, sehingga kita mempunyai hati yang murni, mempunyai tangan yang bersih, kita kembali bisa naik ke atas gunung bertemu dengan Dia. Dia rindu untuk mengasihi kita. Dia rindu sebagai seorang Bapa, Dia rindu untuk memeluk kita. Dan di saat kita dipeluknya, luka hati itu dibebat seperti dibebat ibu-ibu. Luka hati yang terdalam sekalipun, Tuhan kasih Bapa itu mampu untuk membebat. Kasih Bapa itu mampu untuk mencabut akar-akar sedalam apapun. Dosa kita pun seperti merah, seperti kirmisi. Tuhan mampu untuk menyucikan, untuk menghapuskan sampai putih seperti salju. Saya bisa merasakan, saya bisa membayangkan Petrus ya ibu-ibu.
Bagaimana menyesalnya Petrus, dan tidak mudah untuk kita bisa hidup di dalam penyesalan. Seperti juga Yudas. Yudas itu sampai bunuh diri karena dia menyesal banget, dia sudah menjual Tuhan Yesus, dan tidak mudah untuk tinggal di dalam penyesalan. Ada satu cerita, ibu-ibu. Ada seorang bapak, dia sedang membersihkan mobilnya. Ketika dia sedang membersihkan mobilnya baru, masih mulus, masih berkilau gitu ya, masih kinclong, masih cemerlang warnanya gitu. Dia sedang membersihkan. Tiba-tiba anaknya yang anaknya masih kecil datang, dan anak itu mengukir, menulis di atas mobilnya. Dia menulis sesuatu, dia begitu marah, ibu-ibu. Tuh anak dipukuli tangannya dipukuli, dan dia lupa bahwa di tangannya tuh ternyata dia punya sebuah obeng, sebuah palu. Jadi anaknya itu dipaluin tangannya. Akhirnya dia harus membawa anaknya ke rumah sakit. Apa yang terjadi, ibu-ibu sekalian? Hancur. Semua jari-jari anak itu hancur. Dan anak itu bilang, "Papa, kapan jari-jari ini akan tumbuh kembali?" Hatinya begitu hancur, si bapak ini hatinya begitu hancur ketika anak itu bertanya seperti itu. Dengan hati yang hancur itu dia keluar. Ternyata di mobil itu apa yang ditulis anak itu? "I love you, Daddy." Hatinya semakin menangis, dan penyesalan yang ada di dalam hatinya, dia nggak tahan, ibu-ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bunuh diri. Iblis itu begitu jahat ya. Iblis datang untuk mencuri, untuk membunuh dan membinasakan. Membinasakan tuh bahasa Inggrisnya destroy. Destroy itu menghabiskan semua pengaruh kita. Apa yang kita, bukan hanya membunuh kita, tapi iblis itu rindu untuk membunuh apapun yang kita sudah bangun, apapun pengaruh kita tuh iblis rindu untuk menghabiskan, membinasakan, sehingga kita tidak ada lagi sisanya. Itu yang iblis sedang rencanakan, tetapi kita memiliki Bapa di surga, Bapa yang sungguh luar biasa. Dan di saat-saat kita masuk ke dalam ruang rahasia itu, pertama kita akan dipulihkan. Setelah kita dipulihkan, kita akan dibangun. Hal yang kedua adalah rest and recharge. Tolong, Vic. Hal yang kedua adalah rest and recharge. Itu halaman ya. Di ruang rahasia kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kita akan di-recharge kembali, kita dipenuhi dengan kasih-Nya, kasih yang akan memampukan kita melakukan apapun yang harus kita lakukan. Kasih yang diekspresikan, saya boleh lihat Galatia 5 ayat 2, Galatia 6. Oh ini boleh nih. Sorry itu dulu. Nah, kita sebelum kita masuk ke ruang doa, kita pikir, kita di dalam benak kita pikir kita seekor kucing. Tetapi setelah kita setelah kita dipulihkan, di dalam ruang doa itu kita akan dipulihkan, dan kita akan kembali mengerti, kita akan kembali ingat bahwa kita sebenarnya adalah singa-singa Yehuda. Singa-singa Yehuda yang luar biasa. Singa-singa Yehuda yang mempunyai dinamit di dalam kita. Kurang apa lagi, ibu-ibu sekalian? Kurang apa lagi? Segala yang kita butuhkan, Tuhan sudah sediakan. Kita kembali masuk ke Galatia 5. Galatia 22 dan 23. Ini bentuk kasih yang kita harus bawa keluar. Kasih yang diekspresikan dalam sukacita yang meluap. Sukacita yang meluap. Sukacita itu menarik ya, ibu-ibu sekalian. Sukacita itu akan membuat orang ingin tahu. Apalagi kalau dunia sedang sedih, dunia sedang galau, dunia sedang kacau. Kita datang dengan sukacita yang meluap.
itu dunia akan bertanya, dari mana sih? Siapa sih? Kamu itu siapa sih yang engkau dapat kesukacita itu dari mana? Dunia akan datang kepada kita dan akhirnya kita bawa kepada Sang Pencipta, Sang Sumber, yaitu Tuhan sendiri. Sukacita yang meluap itu adalah senjata kita. Damai sejahtera yang menaklukkan. Damai sejahtera yang menaklukkan itu akan kita alami. Maksudnya menaklukkan keadaan. Apapun keadaan yang kita alami, apapun kekacauan, apapun masalah yang ada di depan kita, kita dapat menaklukkannya dengan damai sejahtera. Damai sejahtera yang di luar pikiran. Walaupun kita menghadapi kekacauan apapun, kalau kita mempunyai damai sejahtera, kita akan bisa masuk kembali ke dalam ketenangan, di mana kita bisa mendengar kembali suara Tuhan. Damai sejahtera yang di luar pikiran manusia, ini yang akan kita bawa keluar untuk menaklukkan. Di mana ada perpecahan, di mana ada perselisihan, kita bawa damai sejahtera ini yang mempersatukan. Kita akan juga membawa kesabaran yang terus-menerus. Kita nggak cukup hanya dengan sabar. Sabar kita terbatas, ibu-ibu sekalian. Tapi kalau terus kita diprovokasi, terus kebaikan kita dihina, terus kita diremehkan, dengan daging kita akan nggak tahan. Tetapi dengan kesabaran ilahi, kesabaran yang timbul dari kasih ilahi ini yang terus-menerus akan membuat kita mampu untuk tetap bersabar. Kebaikan hati yang ditampilkan, kebaikan hati kita terbatas, ibu-ibu. Kalau kita menghadapi musuh kita, sangat untuk sulit kita berbaik hati. Tetapi bersama Tuhan kita mampu berbuat, menampilkan kebaikan hati kita kepada musuh kita sekalipun. Kehidupan yang penuh kebajikan yang dapat dicontoh oleh banyak orang. Iman yang berkemenangan, iman yang dari Tuhan, iman yang kokoh, iman yang hanya Tuhan yang dapat melakukan. Bukan iman kita, tapi iman yang dari surga. Kelembutan hati, karena Bapa kita adalah lembut. Dan kelembutan hati ini membuat kita mau diajar, membuat kita mau merendahkan hati kita, menerima untuk diajar oleh Tuhan melalui, kadang-kadang melalui orang yang terdekat kita, kadang-kadang melalui orang yang kita nggak suka. Tapi dengan kelembutan hati ini, kita akan dimampukan dengan kekuatan roh. Karena hidup tidak semakin mudah, ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu, kita butuh untuk memiliki kekuatan roh yang kita dapat dari Tuhan, yang adalah ekspresi dari kasih ilahi, ekspresi dari kasih mula-mula itu, ibu-ibu sekalian. Jadi kita perlu masuk tempat perhentian untuk di-recharge. Kita perlu satu kesaksian lagi ya. Kita perlu firman-Nya. Firman yang sekarang sedang viral itu Mazmur 91, ibu-ibu sekalian. Mazmur 91 ini memang Tuhan sediakan untuk kita. Karena di dalam menghadapi semua ini, khususnya pandemi ini, Mazmur 91 ini sungguh amat, inilah antidotnya. Inilah yang Tuhan sediakan untuk kita dapat bertahan. Ibu-ibu sekalian, kuncinya apa? Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi kuncinya kita harus ada di dalam perlindungannya. Kita harus bermalam, kita nggak bisa cuman berkunjung. Cuman sekali-sekali datang kita masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Nggak bisa, kita harus bermalam. Kita harus memberi waktu. Kita harus
Di ayat 14 dikatakan, hatinya melekat kepadaku. Aku akan meluputkannya. Bapak Ibu sekalian, ada satu teman saya. Dia tuh berdoa Mazmur 91 ini udah bertahun-tahun, dan dia berdoa ini setiap hari tanpa gagal. Dia dan anaknya berdoa ini. Apa yang terjadi Ibu sekalian? Ketika barusan pandemi terjadi, COVID terakhir ini yang naiknya cukup ganas ya, itu dia bertemu dengan seorang yang terkena COVID. Setiap orang yang ketemu dengan orang itu kena semua, tertular semua. Tetapi dia dan anaknya diluputkan, gak kena ibu-ibu. Dan dia sendiri heran gitu ya. Dia pada makan bersama loh ibu-ibu. Orang lain ketemu aja gitu satu ruangan bersama orang yang kena itu udah tertular. Dia makan bareng. Tidak kena ibu-ibu sekalian. Jadi perlindungan Tuhan itu nyata. Ini yang Tuhan sediakan. Kalau kita ada di dalam perlindungannya, apa yang akan terjadi? Walau 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ini real, ibu-ibu. Ini benar-benar terjadi. Dan kita juga bisa takut ketika kita melihat orang rebah di sisi kita, 10.000 orang rebah di kanan kita, hati kita bisa takut. Nah, kita ucapkan firman ini untuk melawan si iblis. Iblis, engkau tahu apa yang Tuhan sediakan untuk aku. Aku percaya kepada Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindunganku. Tuhan adalah kubu pertahananku. Dia yang melepaskan aku. Dia yang menudungi aku. Dia menyediakan malaikatku. Dia menyediakan malaikatnya untuk diperintahkannya untuk menjaga aku di segala jalanku. Iblis, engkau dengar ini dan engkau tidak lagi dapat membuat aku takut. Itu iman kita akan bangkit, ibu-ibu sekalian. Iman kita akan bersepakat dengan Tuhan, bukan bersepakat dengan apa yang kita lihat, tapi kita akan mampu untuk bersepakat dengan Tuhan, dan kita akan mengalami kemenangan yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Kita ayat yang terakhir, Yeremia 33 ayat 3 ya. Saya langsung ke situ aja. Sebenarnya, saya baca dulu. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terbahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Di ruang rahasia itu, yang rest and accelerate. Di ruang rahasia itu apa yang kita akan dapatkan? Kita akan dapatkan harta karun, ibu-ibu sekalian. Harta karun yang sudah disediakan untuk orang baik, orang yang benar. Kita lihat di Amsal 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Kekayaan orang berdosa, ibu-ibu sekalian, disimpan untuk kita, orang yang benar. Gimana caranya? Kita kembali lagi tadi yang ke rest and accelerate. Victor, satu halaman sebelumnya, rest and accelerate. Jadi di mana? Bagaimana caranya kita mendapatkan harta yang sudah Tuhan, kekayaan orang berdosa itu? Dengan kita masuk ke dalam tempat rahasia itu. Di tempat rahasia itu, seperti janjinya di Yeremia, Tuhan katakan, Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang tidak kita ketahui. Hal-hal yang kita tidak mengerti, itu Tuhan berikan di dalam ruang rahasia itu. Satu hal yang Tuhan, yang Pastor Prince sharingkan waktu itu, di dalam kita rest, kita akan mengalami acceleration, kita akan mengalami percepatan. Yang dia lihat itu seperti kita naik eskalator, seperti kita naik jalan tangga yang
Saya seperti kita naik tangga eskalator, sedangkan orang dunia itu sedang naik tangga biasa. Orang naik tangga biasa itu kan dengan susah payah, dengan segala tenaga. Kita naik tangga eskalator itu, kita hanya berdiri. Kita hanya berdiri dengan diam, dan eskalator itu lebih cepat melewati orang yang naik tangga dengan susah payah itu. Karena itu, kita lihat Yoel 2, ini yang Tuhan mau. Inilah kita. Ibu-ibu yang luar biasa. Inilah kita. Yang terakhir, Vic. Yoel 22 itu jelas. Inilah kita. Kita seperti pahlawan yang berlari. Kita tuh berlari. Kenapa kita bisa berlari? Karena kita ada di dalam di dalam penantian Tuhan, kita menerima kekuatan yang baru, dan kita tidak akan menjadi lelah. Di saat anak-anak muda sekalipun lelah, kita yang ada di dalam hadiratnya itu tidak lelah. Kita akan berlari. Kita menjadi prajurit yang naik tembok. Bayangin ibu-ibu, kita prajurit yang naik tembok. Dan kita masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Kenapa kita bisa berjalan di jalan kita tidak membelok? Karena mata kita fokus kepada Tuhan. Mata kita fokus kepada Raja kita yang berjalan di depan kita, yang menerobos semua yang tidak mungkin. Semua kemustahilan itu kita terobos. Kita berjalan di jalan kita bersama Sang Raja. Kita tidak berdesak-desakan karena kita ada di dalam jalur kita masing-masing. Kita berjalan terus masing-masing di jalannya. Kita menerobos pertahanan dengan tombak. Kita tidak membiarkan barisan kita terputus. Kita terus bina persatuan. Kita terus bergandengan dengan saudara-saudara kita seiman supaya kita kuat. Kita juga butuh teman-teman kita, ibu-ibu sekalian. Kita butuh komunitas, kita butuh satu dan yang lain, supaya kita bisa mempertahankan pertahanan kita, supaya kita terus bisa berapi-api, berkobar-kobar hati kita, sehingga kita bisa melakukan apa yang harus kita lakukan. Kita lihat contoh dari ruang doa ya. Vic, tolong klipnya, tolong videonya. Ini hanya salah satu contoh dari ruang rahasia itu. Just because you argue a lot doesn't mean that you fight well. You got to plead with God so that He can do what only He can do. Then you got to get out of the way and let Him do it. Kita harus minta pada Tuhan. Kita harus lakukan bagian kita. Bagian kita adalah taat masuk dalam perhentian itu. It's time for you to take off the gloves and fight for your match. Fight. Lord, we need an army of believers. Berusahalah. Fight. Masuk ke dalam tempat perhentian itu. Raise them up, Lord. Raise them up. Halaman terakhir, Vic. Untuk kita menang, kita perlu mempunyai strategi yang benar. Kita perlu mempunyai resources yang benar. Karena kemenangan itu bukan suatu kecelakaan. Kemenangan itu harus diusahakan. Doa adalah senjata yang luar biasa. Kasih itu adalah senjata kita. Kasih dari surga itu yang Tuhan sediakan untuk kita. Keluar untuk kita menuai tuaian yang sudah menguning. Tuaian yang sudah Tuhan sediakan. Kita perlu mempersiapkan hati kita. Ini saatnya Tuhan akan sekali lagi menggoncang.
Ketika goncangan itu datang, orang-orang yang berbeda dengan kita, orang-orang yang tadinya membenci kita, musuh-musuh kita akan datang kepada kita. Apakah kita siap? Masih adakah kasih di dalam hati kita? Masih adakah belas kasihan di dalam hati kita? Supaya kita bisa menerima mereka yang membenci kita, musuh-musuh kita. Kita butuh kasih dari surga, ibu-ibu sekalian. Mari kita masuk dalam doa. Silahkan Ri, tolong pujian yang terakhir. Ini doa kami, Bapa. Pujian ini adalah doa kami. Kita satukan hati, kita berdoa, ibu-ibu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh hati kami, sampai seluruh hidup kami dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh hati kami, sampai seluruh hidup kami dipenuhi api kemuliaan-Mu. Mari kita putuskan. Kalau kita berkata, ibu-ibu, kita tidak mampu Bapak untuk mengasihi. Mari kita berkata hari ini, Bapak tolong aku. Tolong aku. Curahkan api-Mu. Supaya kembali kami mengasihi Engkau dengan kasih mula-mula. Terlebih dahulu mulai dengan kami. Kembalikan hati kami kepadamu Bapa. Supaya kami mampu melayani suami kami. Melayani anak-anak kami.
melayani keluarga kami, melayani komunitas kami, teman-teman kami, bahkan melayani musuh kami. Kemanapun Kau kirim kami, Bapa, persiapkan kami. Tarik kami masuk ke dalam ruang perhentian itu. Beri kami roh doa, Bapa. Beri kami hati yang haus dan lapar akan Kau. Curahkan roh-Mu, Bapa. Kami minta dalam nama Yesus. Jangan satu orang pun terlewat, Bapa. Ini permintaan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan. Amin.